Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang. Nama lengkap Dwi Sigit Martono, nama panggilan Kak Sigit. Kursus yang pernah saya ikuti KMG tahun 88, KML tahun 2003 dan KPD 2013. Jabatan konsultan pelatih dan pengurus Kuaran. Itulah mengenai data diri saya. Adapun pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan adalah materi tentang tata laksana perkemahan dalam KMD Kuaran Mojoarno tahun 2021. Adapun tujuannya, kepelatihan pada kesempatan ini adalah satu, mendirikan tenda, yang kedua mengatur tapak kemah, ketiga menghayati kehidupan perkemahan selama minimal 3 hari 2 malam. Materi pertama, pengertian tata perkemahan. Tujuan perkemahan yang pertama adalah sebagai rekreasi dan refreshing, di mana pada waktu kita kemah adalah untuk berekreasi dan juga refreshing, melepaskan lelah untuk menghibur diri. Yang kedua juga sebagai alat pendidikan, di mana di dalam kepramukaan berkemah adalah suatu alat pendidikan. Yang ketiga, menambah wawasan dan pengalaman hidup, di mana dalam perkemahan itu wawasan daripada peserta dan pengalaman hidup akan diperoleh dan nantinya akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat yaitu menanamkan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan. Itulah tujuan daripada perkemahan. Selanjutnya yaitu aturan mendirikan tenda. Tata perkemahan adalah suatu simbol dari miniatur rumah tangga. Untuk itu, di dalam hal ini kita wajib untuk menentukan tentang tata perkemahan itu. Yang pertama, mencari tempat yang aman dan nyaman, di mana kita harus mencari tempat-tempat seperti itu. Yang kedua, mencari sumber air, karena kehidupan membutuhkan air. Yang ketiga, mendekati tempat umum, baik itu berupa desa, berupa pasar, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan tenda yang kuat dan tahan air. Itulah untuk mendirikan tenda yang baik. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam perkemahan. Kalau kita tinjau dari tempatnya, kemah itu ada yang tetap dan ada yang berpindah-pindah atau kita sebut dengan safari. Kalau kita tinjau dengan jumlah peserta, ada yang kita sebut dengan perkemahan regu atau sangga, juga ada kita sebut dengan perkemahan pasukan atau perindukan, dan masih banyak lagi tentang jumlah peserta yang tentunya lebih dari regu maupun pasukan. Kita tinjau dari jenisnya. Di situ ada jambore, ada jamda. Jambore adalah yaitu pertemuan dari para pramuka penggalang. Jambore itu dilaksanakan bisa di ranting, namanya jamran.
Jamda itu dilaksanakan di daerah. Ada lagi selanjutnya lebih tinggi yaitu Jamnas. Semuanya itu adalah menurut jenisnya. Kita lanjutkan mengenai materi yang kedua, mengatur tapak kemah. Bagaimana cara mengatur tapak kemah itu? Yaitu yang pertama adalah penataan lingkungan dan jumlah tenda. Ini harus kita cari lingkungan dan berapa jumlah tendanya. Yang kedua, pengadaan dapur, yaitu bertujuan untuk kebutuhan memasak. Yang ketiga, pengadaan tempat sampah. Yang keempat, pengadaan jemuran, tempat untuk menjemur cucian, pengadaan bendera regu dan papan pengumuman, rak sepatu atau juga rak piring, tempat topi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menghayati kehidupan di perkemahan. Tentang tenda. Untuk bisa menghayati kehidupan di perkemahan, tentunya tenda harus yang kuat dan tahan air. Artinya tenda kuat berarti bisa digunakan selama paling tidak 3 hari 2 malam itu. Yang kedua, menggunakan tongkat yang kuat juga. Yang ketiga yaitu menggunakan tali atau simpul, baik itu simpul pangkal yang benar maupun simpul-simpul yang lain. Juga penggunaan tali yang benar, artinya jangan sampai tali diputus, apalagi kalau tali panjang harus diatur yang serapi-rapinya. Selanjutnya yaitu tempat. Untuk menghayati kehidupan di perkemahan, maka dicarikan tempat yang rata, dekat dengan sumber air, biar perkemahan itu kita hayati dengan bisa memasak dan sebagainya tadi. Kemudian tidak jauh dari tempat umum dan desa atau pasar, sehingga bisa kita menghayati kehidupan di perkemahan. Dan pilih tempat yang teduh dan nyaman. Kemudian banyak bahan bakar, tempatnya harus banyak bahan bakar untuk memasak. Dan pilih pemandangan yang indah. Pemandangan indah adalah bisa kita gunakan untuk menghayati kehidupan di perkemahan. Itulah sedikit tentang penjelasan tentang perkemahan untuk penggalang, di mana di situ kita melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan Sikdiknas nomor 48 tahun 2018. Adapun kegiatan kakak yang terakhir adalah tugas. Tugas ada di website Pusdikat Cap Jombang sesuai dengan tagihan yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.